Apakah yang dimaksud ibadah? Ini penting. Ibadah itu apa? Ibadah itu menurut Allah adalah ghayatu tadallul. Orang itu merasa betul-betul hina, tidak punya apa-apa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ibadah. Walaupun orang memanggil seseorang itu, ya Rasulullah, ya Abdul Qadir, ya Hasan, ya Husain, ya Syekh Naqsyabandi, itu tidak bisa dikatakan ibadah. Mereka beralasan ada ayat dan Allah ya ada, jangan kamu manggil bersama Allah selain Allah. Tad'u di sini ini kamu lihat di tafsir mana saya, tad'u di sini maknanya itu ibadah. Tad'u di sini bukan maknanya mengundang, tapi tad'u di sini maknanya ibadah. Orang yang mengatakan ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan ibadah kepada Rasulullah, bukan ibadah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau itu dianggap ibadah, orang memanggil orang tuanya untuk minta bantuan, atau manggil raja, atau manggil temannya, ibadah kepada temannya, ibadah kepada raja, ibadah kepada orang tuanya berarti. Kalau yang dipanggil itu masih hidup, tapi kalau yang dipanggil mati itu ibadah, tidak bisa. Kalau perkara itu kepada orang hidup dianggap bukan ibadah, kepada orang mati ya bukan ibadah. Kalau ya Rasulullah itu ketika Rasulullah hidup itu tidak dianggap ibadah, ya ketika Rasulullah wafat tidak dianggap ibadah juga. Masa ketika hidup tidak dianggap ibadah, setelah mati dianggap ibadah? Nggak bisa. Jadi orang Wahabi mengatakan kalau memanggil itu kepada orang hidup itu bukan ibadah, tapi kalau memanggil pada orang mati itu ibadah. Ya, perlu dijawab mereka itu. Apa kalau memanggil orang mati kamu anggap ibadah? Karena kalau memanggil orang hidup dianggap ibadah itu repot kan, manggil ayahnya jadi ibadah, manggil anaknya jadi ibadah, manggil siapa-siapa jadi ibadah, musyrik semua. Akhirnya mereka mengatakan kalau orang mati ini, kalau orang mati itu manggil itu ibadah. Apa? Karena orang mati itu tidak bisa mendengar. Kata siapa orang mati tidak bisa mendengar? Itu kan pikiran kamu belum pernah mati. Ya. Menurut syarak orang mati itu bisa mendengar. Oleh karena itulah disunahkan ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disunahkan mengucapkan salam pada orang mati, menunjukkan orang mati itu bisa mendengar. Kata orang mati tidak bisa mendengar itu sebenarnya pemahaman yang keliru. Nah itu di Quran, innaka la tusma'ul mauta, kamu tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang-orang mati. Loh, kamu lihat di tafsir la tusma'ul mauta itu maksudnya hidayah. Mauta di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Innaka la tusma'ul mauta itu maksudnya orang-orang kafir. Kamu itu tidak bisa memberikan nasihat kepada orang-orang kafir. Oh nalih anggartem amingrum lalu imunun, itu maksudnya. Memberikan salam kepada ahli kufur ini mutawatir ini hadisnya ini, dan diamalkan oleh semua umat Islam, menunjukkan ahli kufur itu bisa mendengar, orang mati bisa mendengar. Maka ringkasnya memanggil ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir itu bukan syirik, bukan pula ibadah kepada Rasulullah, bukan. Ya memanggil. Kan semua orang Islam waktu sholat mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi, salam buat engkau baginda Nabi. Berarti orang sholat itu musyrik semua lebih. Jika manggil Nabi itu Assalamualaikum ayuhan Nabi, ayuhan kan huruf nida. Jadi orang mati itu bukan ibadah. Orang mati itu dipanggil dengan hadis-hadis ziarah kubur dan hadis tahiyat itu, berarti orang mati itu juga masih bisa berbuat sesuatu, masih bisa menjawab.
Kalau nggak bisa menjawab, untuk apa diucapkan salam kepada mereka? Ya. Dan jawaban salamnya juga termasuk doa. Maknanya orang mati itu juga bisa doa untuk orang hidup. Jadi minta doa pada orang yang sudah mati itu sebetulnya bukan perkara yang aneh menurut syariat. Tapi ini orang Wahabi menganggap ini adalah syirik, sehingga orang-orang ziarah kubur dianggap menyembah kuburan. Ada orang Islam ziarah kubur, kok niatnya itu menuhankan kuburan, itu enggak ada. Ya ziarah kubur karena dia ini orang yang soleh, maka saya minta doa kepadanya. Masa mati kok minta doa? Yang menjelaskan orang ahli kubur itu berbuat sesuatu, berziarah satu sama lain. Sesuai lagi Rasulullah mengatakan, kalau saya uridat dia dalam hadis riwayat Bazar, uridat alayya amal ummati, itu hasanatan hamidullah, wa in ra'aitu sayyi'atan istaghfartullah. Begitu kalau melihat umatnya dari kubur itu, beliau melihat umatnya itu dalam kubur, kan dia akan istighfar kepada Allah. Karena orang itu melihat durinya, orang mati itu sudah dikubur, sudah ditanda, nggak bisa apa-apa, ya maka akhirnya pendapatnya seperti Wahabi. Tapi kalau orang itu melihat sunnah, mana Nabi mengucapkan salam pada ahli kubur, bagaimana Nabi cerita keadaan kubur, maka yang mati kan jasadnya saja, ruhnya itu kan tidak. Pertanyaan mungkar nakir pada ahli kubur dan sebagainya itu hadis-hadisnya sahih. Kan ahli kubur itu masih nyambung dengan keadaan dunia, itu masih nyambung. Yang mati itu hanya jasadnya aja yang mati, rohnya kan hidup. Ini ditanya malaikat sehingga bisa berdoa. Mau baca masalah rohnya orang mati ini di kitabnya Suyuti yang pernah dulu saya baca kecil itu, Bushrul Kaib. Pernah saya baca habis asar itu. Banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan mengenai keadaan ahli kubur. Kalau di sini mana soal minta doa gitu loh, jangan nangis-nangis itu, minta doa. Karena orang mati itu masih bisa berdoa kalau dia orang iman dan dia orang yang selamat. Ini diadab di kuburnya, bagaimana mau doa? Berdoa istighfar untuk kedua orang tua kita itu. Kecuali kalau kedua orang tua kita itu orang-orang sangat soleh sekali, nah kita minta doa bisa. Kalau tidak begitu, kita berdoa untuk mereka, istighfar untuk mereka, baca Quran untuk mereka, berharap kepada Allah begitu. Tidak ada nas, tidak ada. Tapi kalau kita baca Fatihah untuk seluruh orang Islam, untuk seluruh guru-guru kita, berharap kepada Allah bahwa Fatihah itu pahalanya akan sampai dengan sempurna kepada seluruh mereka. Kata ulama begitu itu. Memang tidak ada nas apa kalau baca Fatihah untuk orang satu, Fatihah untuk orang 1000 itu bagaimana? Apa sama apa enggak pahalanya? Apa 1000 itu harus satu begitu? Apa itu semuanya sekali aja untuk? Ya tentu kalau kamu baca 1000 lebih baik. Tapi kalau kita ini baca satu, berharap pada Allah bahwa mereka akan dapat pahala semuanya secara sempurna. Kalau ngasih itu maha besar, maha agung, maha dermawan, enggak ngitung-ngitung, diberi hisab oleh Allah kalau ngasih. Sedikit saja nanti gudangnya habis, tidak. Allah enggak akan ada habis ya. Cuma kita berharap begitu.